فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون. الشهر شهر العظيم والشهر شهر المبارك والشهر شهر الحرام أي شهر ذو القعدة. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. Ahibbai rahimakumullah, bulan yang sedang kita tapaki ini adalah bulan yang agung, bulan mulia, bulan suci. Bulan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keagungan, kemuliaan dan kesuciannya. Namun bulan Dzulqa'dah telah menimbulkan berbagai perspektif dalam kehidupan masyarakat, sehingga sebahagian manusia menganggap bahwasanya bulan ini adalah bulan Sifri, bulan Pamali, bulan yang kemudian kebanyakan orang yang berpegang dengan kefahaman tersebut menghindarkan berbagai ritual ibadah, terlebih lagi menikahkan anak keturunannya dalam bulan Dzulqa'dah. Al-Quran telah menjelaskan keutamaan bulan ini. Minha 4 hurum, bahwasanya perjalanan hidup kita dalam 12 bulan, ada 4 bulan di dalamnya yang telah dijelaskan oleh Allah bahwasanya bulan itu adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Thalathun mutasalsilah wa thalathun mutawadiyah. Bulan ini 3 berkaitan, 3 bergandengan di dalamnya. Fibtida'ihi ayyadul qa'dah, diawali dengan bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Thalathun mutasalsilah, 3 bulan yang agung dan mulia. Kalau saja Al-Quran telah menjelaskan dan menyatakan bahwasanya bulan yang kebanyakan dianggap oleh manusia adalah bulan Sifri, bulan Pamali, masihkah kita mau memelihara kefahaman yang keliru yang telah dibantah oleh Al-Quran bahwasanya bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia? Ahaduha munfaridun ayy syahrul Rajab. Kemudian satu di antara 3 bulan itu dipisahkan oleh Allah sebagai bulan yang mulia, bulan suci yang lainnya, yakni bulan Rajab. Agar supaya kita mengambil hikmah, ternyata sikap kita sejak bulan Rajab masuk kepada Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan sampai kepada bulan ini, bulan Dzulqa'dah, akan kemudian menentukan keadaan kita ketika kita ingin menghadap kepada Allah. Ketika Israel, Malakul Maut, akan datang ingin menjemput kita semua, ternyata Al-Quran pun telah menjelaskan kul kullu ya'malu ala syakilati. Sikap kita kepada perjalanan hidup kita akan menentukan keadaan kita, akan menentukan kematian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kejayaan seseorang adalah ketika kemudian dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, berbekal dengan la ilaha illallah. Ahibbai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah ayyuhal muhibbun. Dan berkali-kali Al-Quran pun juga telah menyatakan, mengingatkan dan memberikan peringatan yang sangat berharga kepada kita semua. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat.
mengajak kita untuk muhasabah. Tengok ke dalam hati kita. Sudah berapa kehidupan yang kita tabaki? Berapa umur yang telah kita habiskan? Berapa ketaatan yang telah wujud dalam kehidupan kita? Kaifa takfuruna billah? Apakah kemudian kalian akan ingkar kepada Allah? Termasuk keingkaran kepada Allah ketika kemudian kita tidak bisa menunaikan amanah dengan baik dalam kehidupan kita. Kaifa takfuruna billah? Ingkar kepada Allah termasuk tidak bersyukur ketika kemudian kita tidak berpegang teguh dalam syariat dan sunnah dalam kehidupan kita. Dan pada saat hal tersebut wujud dalam diri kita, maka sifat-sifat hati, kekotoran hati, keburukan hati akan datang untuk kemudian menyelimuti langkah dan tapak hidup kita dalam kesombongan dan keangkuhan. Wa kuntum amwat, padahal kita dulu ini tak ada nilainya apa-apa. Kita tak bernilai. Kita hanya sebongkahan lumpur saja. Kita hanya sebongkahan tanah saja. Wa kuntum amwat, kalian dulu itu tidak ada artinya. Kalian dulu itu adalah benda mati. Fa'ahyakum, Allah uji kita dengan kehidupan untuk kemudian kita menjadi sadar bahwasanya hadirnya kita di tempat ini, hadirnya kita di dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan iman dan amal, sehingga kemudian kita bisa mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan yang baik menghadap kepada Allah. Fa'ahyakum thumma yumitukum, maka hidup yang kita tapaki, yang kita jalani dan telah disikapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'mal ummati ma baina 60 wa 70 sana, usia yang kita tapaki hanya di antara 60-70 tahun saja. Kita sedang merangkai cerita, kita sedang merangkai pohon kehidupan, yang mana kemudian ketika kita meninggal dunia, pohon kehidupan itu akan dilihat oleh orang-orang yang telah kita tinggalkan. Adakah itu menjadi kenangan indah untuk kemudian senantiasa berakhir dan kemudian senantiasa mengalir pahalanya dalam jariah? Ahibai rahmatullah, ternyata perjalanan yang kita anggap lama tersebut diingatkan dalam Al-Quran bahwasanya ada perjalanan yang lebih panjang dan lama lagi. Kita semua akan menanti di alam barzah, yang mana hari-hari yang akan kita tapaki di alam barzah. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seharinya kita di sisi Allah, seharinya kita di alam barzah sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Dan masa penantian di alam barzah yang paling pendek adalah 40.000 tahun. Dikali 1000, 40 juta tahun. Dikali 360, 2,5 miliar tahun. Masa penantian paling pendek di alam barzah, sebelum kemudian fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Namun jangan sampai ketika kita dibangkitkan kembali, yang muncul hanyalah penyesalan saja. Al-Quran telah menjelaskan, qalu, mereka kemudian berkata ketika mereka dibangkitkan, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain faftaraqna bidunubiha. Ketika telah dibangkitkan dari barzah, barulah setiap orang hanya akan menyesal. Ya Allah, ternyata mati 2 kali. Sebelumnya kita adalah makhluk yang mati, kemudian dimatikan lagi. Ya Allah, ternyata mati 2 kali. Wa ahyaitana tsnatain, dan hidupnya kami 2 kali, hidup hari ini dan hidupnya nanti kita di alam barzah, di alam akhirat yang diawali di alam barzah. Faftarafna, tidak lain semata-mata agar supaya kami bisa kenal diri kami sendiri. Tetapi kami lupa, ya Allah, ternyata kami yang dari sebongkahan tanah melupakan
bersalah. Faftarna bidhunubihim, kami penuh dengan dosa, dan dosa-dosa itu ditakutkan akan menjadikan kita diselimuti dengan dosa-dosa tersebut, karena seseorang tidak akan menemui kematiannya kecuali menurut kebiasaannya. Apa yang menjadi biasa di lisan kita, jangan sampai itu yang akan terucap di akhir hayat kita. Apa yang menjadi kebiasaan dalam perilaku kita, jangan sampai pun itu akan menjadi akhir daripada kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna malakal maut la yanzuru fi wujuhil ibad kulla yaumin sab'ina nadar. Jangan pernah merasa aman, dan tidak ada tempat aman bagi siapapun yang meyakini hadis ini. Inna malakal maut, sesungguhnya malakul maut, la yanzuru, senantiasa siap siaga, fi wujuhil ibad, tidak ada diri, tidak ada wajah, tidak ada di antara kita yang terlewatkan. Kulla yaumin sab'ina nadar, akan dicabut nyawanya oleh Israel setiap hari 70 kali. Maka kalau 70 kali dibagi 24 jam, berarti setiap 21 menit kita akan menghadap kepada Allah. Maka kita takut di menit 21 yang mana kemudian malakul maut akan dipertemukan oleh Allah dengan kita. 1400 sekian tahun yang lalu, Rasul telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ada satu hal yang harus dan pasti akan datang dalam kematian kita sebelum wabah corona ini datang, yakni al-maut, yakni Israel akan datang setiap 21 menit. Namun bagaimana sikap kita ketika teguran-teguran dari agama itu telah disampaikan? Adakah setiap 21 menit kita mawas diri, kita siapkan untuk kemudian meninggalkan kenangan yang indah, sehingga orang-orang di belakang kita, mereka akan melihat keindahan itu menjadi jariah. Berikan kenangan indah. Bahkan kemudian ketika kita meninggal dunia, bagaimana agar supaya setiap orang telah mengikhlaskan diri kita, dan kita pun juga telah ikhlas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.